Bab 178. Tantangan. Setelah Kingston Jiang menutup telepon, dia merokok di luar sebelum memasuki rumah. Keluarga He masih membahas tentang siapa yang akan menghadiri upacara peninjauan. Pada saat ini, telepon Salmon He berdering. Dia menjawab telepon. Baik, Jenderal Ni, aku mengerti. Kemudian dia menutup telepon. Seluruh keluarga He menatapnya. Tommy He bertanya, Salmon, apakah Jenderal Ni menghubungimu lagi? Ya. Salmon He menarik nafas dalam-dalam, kemudian berkata, kakek, aku mempunyai kabar baik. Besok, Komandan Naga Hitam Belantara Selatan akan hadir di area militer, dan menyampaikan ceramah kepada anggota tim pelatihan khusus yang terpilih. Setelah berbicara, dia melompat dengan penuh semangat. Komandan Naga Hitam, akhirnya aku bisa melihat Dewa Tentara. Keluarga He tercengang. Komandan Naga Hitam. Komandan Naga Hitam sudah tiba di Jiangbei. Klutang juga sedikit termenung, dan berkata dalam hati, apakah Tuan Muda Jiang yang misterius itu juga sudah tiba di Jiangbei? Setelah bersemangat, Salmon He duduk dan melanjutkan, tetapi, Jenderal Ni menghubungi dan mengatakan bahwa kehadiran anggota keluarga telah dibatalkan. Kali ini aku tidak dapat membawa anggota keluarga. Mendengar hal itu, semua junior dari keluarga He kecewa. Tetapi mengingat bahwa besok Salmon He akan melihat Dewa Tentara, Dewa Perang Penjaga Dacia, mereka mengerumuni Salmon He dengan penuh semangat. Kak Salmon, bisakah kamu meminta tanda tangannya untukku? Kak Salmon, besok kamu harus memberitahuku seperti apa naga hitam itu. Sekelompok orang mengerumuni Salmon He. Sementara itu, Clara He melirik Kingston Jiang, dan berkata dalam hati, apa yang dilakukan kakak ipar, mengapa dia tiba-tiba ingin pergi ke area militer? Meskipun bingung, tetapi dia tidak berani bertanya lebih banyak tentang Kingston Jiang. Malam ini, Klutang sangat kecewa. Di sebuah kamar di lantai 3 rumah keluarga He. Klutang sedang berbaring di ranjang, dengan kepala yang bersandar pada tangannya, dia sedang menatap langit-langit sambil termenung. Kingston Jiang juga duduk di samping, sedang memikirkan tentang bagaimana cara mencari alasan untuk pergi besok. Sebenarnya dia tidak ingin pergi. Hanya saja selama berada di Jiangbei kali ini, Thomas Ni sudah banyak membantunya, dia akan merasa sedikit tidak enak jika dia bahkan tidak bisa menyetujui permintaan kecil ini. Dia berdiri, kemudian berjalan keluar dari kamar, dan duduk di balkon. Mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan kepada Clara He. Besok pagi, aku akan pergi ke area militer, tolong pikirkan cara agar aku bisa pergi sebentar, dan jangan membuat Klu curiga. Clara He sedang berbaring di ranjang, masih belum tidur. Ketika melihat pesan masuk, rasa ngantuknya pun hilang. Dia mulai memberikan ide kepada Kingston Jiang. Malam berlalu dalam diam. Keesokan harinya. Pagi-pagi, Salmon He sudah pergi ke area militer untuk melapor. Tetapi keluarga Tang tidak pergi, dan berencana untuk pergi setelah makan siang. Clara He berjalan menuju Klutang, dengan senyum yang cerah di wajahnya, Kak Klu, mari kita keluar dan jalan-jalan. Kamu juga sudah bertahun-tahun tidak berkunjung ke Jiangbei. Jiangbei sudah banyak berubah selama beberapa tahun ini. Aku akan membawamu pergi berkeliling. Baiklah. Klutang memang sudah bertahun-tahun tidak berkunjung ke Jiangbei. Karena sudah berada di sini, kali ini dia akan bersenang-senang. Kakak ipar, apakah kamu ingin ikut? Clara He memandang Kingston Jiang, sambil mengedipkan matanya yang besar. Kingston Jiang mengangkat tangannya sedikit, dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin pergi. Tidak perlu khawatir tentang dia. Klutang menarik Clara He. Kakak, aku juga ingin pergi, mari kita pergi ke Gua Zijin, aku sudah bertahun-tahun tidak pergi ke sana. Kata Klantang. Banyak junior dari keluarga He yang juga berbicara, menyatakan bahwa mereka ingin pergi bersama. Tidak lama kemudian, Clara He membawa Klutang dan banyak junior dari keluarga He keluar dari halaman rumah keluarga He. Setelah mereka sudah pergi jauh,
Kingston Jiang keluar, dan membawa mobil menuju ke area militer. Area militer Jiangbei. Di sebuah lapangan pelatihan. Ada ratusan tentara sedang berdiri di sini. Mereka berdiri tegak seperti pohon willow. Mereka ini adalah orang terbaik yang dipilih dari seluruh wilayah dan merupakan anggota pelatihan untuk pasukan khusus. Ada banyak tentara di sekitarnya. Mulai dari pangkat yang tertinggi hingga yang terendah. Seluruh area militer dipenuhi oleh ratusan ribu orang. Semua orang ini sedang menunggu dengan sabar. Menunggu kedatangan seseorang. Dia adalah Komandan Belantara Selatan. Salah satu dari 5 komandan tertinggi di negara Dacia. Dewa Tentara, Dewa Perang Penjaga Dacia, Naga Hitam. Lapangan dengan puluhan ribu orang itu begitu hening. Waktu berlalu dengan begitu lambat. Tidak lama kemudian, sebuah Maserati melaju kemari, dan perlahan muncul di hadapan semua orang. Mobil itu muncul di depan para anggota pelatihan pasukan khusus. Sudah sampai? Apakah sudah sampai? Apakah Naga Hitam sudah datang? Semua orang menahan nafas, dan menatap erat Maserati yang muncul di depan mereka itu. Salmon He adalah salah satu dari ratusan orang itu. Pada saat melihat mobil ini, seketika dia tercengang. Bukankah ini adalah mobil yang dikendarai oleh suami Klutang, Kingston Jiang? Mengapa mobil ini masuk ke area militer? Ruang terbuka itu dipadati oleh para tentara. Sambil ditatap oleh begitu banyak orang, pintu mobil terbuka, dan seorang pria dengan tubuh yang besar, dengan pakaian yang sangat biasa, keluar dari mobil. Beri hormat. Sebuah suara terdengar. Hah? Semua orang langsung berdiri tegak, mengangkat tangan kanan mereka, dan memberi hormat. Gerakannya rapi dan konsisten. Mengenakan baju militer dengan satu bintang di bahunya, Thomas Ni berlari kemari, dan berdiri di depan Kingston Jiang, memberi hormat, dan berkata, Thomas Ni dari area militer Jiangbei, menghadap Komandan Naga Hitam, tim pelatihan pasukan khusus telah berkumpul, mempersilahkan komandan untuk memberikan beberapa arahan. Kingston Jiang mengangkat tangannya sedikit. Kemudian, sambil ditatap oleh begitu banyak mata, dia datang di hadapan ratusan orang. Ketika melihat Kingston Jiang, Salmon He tampak tercengang, dan ketakutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sulit untuk mempercayai kebenaran ini. Dia tidak bisa percaya bahwa Kingston Jiang adalah Komandan Belantara Selatan Naga Hitam, dan merupakan salah satu dari 5 komandan tertinggi di negara Dacia, juga merupakan Dewa Perang Penjaga negara Dacia. Kingston Jiang berjalan kemari dengan santai. Ketika muncul di depan ratusan orang, aura di tubuhnya berubah drastis. Pada saat ini, dia bukan lagi Kingston Jiang yang pemalas. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan aura yang kejam. Ini adalah semacam kekejaman yang sudah lama terpendam, dan aura ini membuat sekelompok junior yang belum pernah berada di medan perang itu merasa tertekan dan tidak bisa bernafas. Para orang terbaik yang tak terhitung jumlahnya ini, ketika menghadapi Kingston Jiang, seolah-olah mereka sedang menghadapi binatang buas. Istirahat di tempat. Suara yang tegas dan tak tertahankan bergema. Ratusan orang yang memberi hormat kemudian menurunkan tangan. Karena telah terpilih menjadi anggota tim pelatihan khusus, maka kalian haruslah berlatih dengan baik. Di kemudian hari, negara membutuhkan perlindungan kalian. Kingston Jiang berbicara. Tidak terlalu banyak kata yang diucapkan. Setelah mengucapkan sepatah kata, dia berbalik dan pergi. Sambil ditatap oleh orang yang tak terhitung jumlahnya, dia berjalan ke depan mobil Maserati, dan hendak membuka pintu untuk masuk ke mobil. Komandan. Terdengar sebuah suara. Kingston Jiang berhenti, dan berbalik untuk melihat. Seorang pria berusia kira-kira 40 tahun dan berkulit gelap, berlari kemari, memberi hormat, dan berkata dengan keras, "Aku Flying Eagle, kepala instruktur pasukan khusus Flying Eagle, menghadap komandan." "Ya." Kingston Jiang mengangguk dengan ringan, dan berkata, "Mengapa? Apa ada hal yang lain?" Flying Eagle berseru, "Sudah lama tidak bertemu dengan komandan. Komandan adalah Dewa Perang Dacia, dikabarkan bahwa komandan adalah yang paling kuat di dunia,
dan kemampuan medisnya sangat bagus. Akhirnya aku bertemu denganmu hari ini, dan aku memberanikan diri untuk meminta saran kepada komandan. Mohon berikan arahan, komandan. Menantangku. Kingston Jiang menyipitkan mata. Thomas Ni berjalan kemari, dan memarahi, Flying Eagle, apa yang kamu lakukan, kembalilah. Sambil berdiri di tempat, Flying Eagle berseru, Jenderal Ni, ini adalah keinginanku, juga adalah keinginan semua anggota pelatihan khusus Flying Eagle, juga adalah keinginan semua tentara. Komandan Naga Hitam hanya terkenal di dalam legenda, tidak ada yang pernah melihat keahliannya secara langsung. Sambil berbicara, dia menatap Kingston Jiang. Kiranya komandan bersedia untuk memenuhi keinginan kami, dan izinkan kami melihat kekuatan komandan. Kingston Jiang mengangguk secara perlahan. Berjalan ke depan, dan tiba di lapangan terbuka. Sambil melihat Flying Eagle, dia meletakkan satu tangan di punggungnya, mengulurkan satu tangan lainnya, dan berkata, silakan. Komandan, mohon maaf. Flying Eagle melayang ke atas, seperti elang yang kejam. Kelima jarinya dirapatkan, mengubah tinju menjadi cakar, dan menyerang dengan cepat. Pada saat mengulurkan cakarnya, terdengar suara angin pecah bergema, gayanya sangat sempurna. Hong. Kemudian, sebelum mendekati Kingston Jiang, dia terbang dan jatuh ke tanah dengan keras, mengumpulkan banyak debu. Kingston Jiang tidak mengatakan apa-apa, juga tidak berhenti. Dia berbalik dan pergi, sambil ditatap oleh puluhan ribu mata, dia pergi dengan mobilnya. Bersambung.